Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Sugi tampo bondo, sakti tampo aji-aji, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasorake. Seperti pedang yang tajam dan ampuh, ketika dipakai memerangi musuh, antara pedang dan pemegang dari mula tak kenal pedang sampai pedang menyatu antara pedang dan pemegang, pedang lebur dalam badan. Pedang tak butuh kecepatan dan gerakan, pedang tak butuh lagi bentuk dan bayangan, karena pedang dan yang memegang sudah tidak bisa lagi dibedakan. Bahkan sebelum pedang dan pemegang pedang itu datang ke suatu tempat. Auranya sudah datang duluan, datang melebihi angin prahara, banjir bandang dan puting beliung, menyapu yang menghalangi, musuh tumpes tapis sebelum orangnya sampai. Tak ada yang lebih sakti dari Allah Ta'ala, yang maha segala-galanya, dan yang sakti adalah orang yang paling bersandar pada zat yang maha sakti. Kehidupan manusia itu berproses. Siapapun itu tetap harus melalui proses, bahkan Rasulullah SAW juga berproses, jadi tak ada orang yang tiba-tiba lahir lalu berewokan dan bisa berlari dan langsung hebat. Proses itu yang berat, bertahap, penuh tempaan dan ujian. Siapa yang akan dijadikan orang utama oleh Allah? Maka akan dianugerahi Allah kekuatan kuat ditempa menjadi manusia unggulan, kuat menerima ujian dan cobaan yang gilir gumanti sebagaimana ombak laut dan sebagaimana angin prahara. Ketika prosesnya lolos dari satu ujian, maka akan menjadi bentuk tertentu, dan menerima tugas tertentu. Itulah kehidupan manusia di dunia ini. Kisah ini kutulis dari pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Siapa boleh tak percaya? Saya pun dengan pengalaman orang lain belum tentu percaya. Ini tulisan saya, dan mana tulisanmu, tulislah pengalamanmu sendiri, walau orang lain tak percaya, itulah pengalamanmu, siapa tahu pengalaman kita akan dikenang anak cucu kita. Di zaman teknologi ini, menulis itu mudah, tak perlu takut terlihat jelek tulisanmu karena pletot-pletot hurufnya, sekarang tinggal ketik, dan tulisan langsung jadi. Kisah saya ini saya awali ketika saya masih di Pekalongan, suatu kali saya medium Jaka Tarub dan istrinya Nawang Wulan. Waktu itu saya sendiri sebagai manusia biasa, yang berbadan jasad kasar, hidup dilahirkan di bumi sebagai manusia biasa, yang bodoh elo-elo, tak tahu soal gaib. Saat itu masuk ke medium yang mengakunya Jaka Tarub, dan masuk ke medium yang lain mengaku Dewi Nawang Wulan. Kedua orang ini malah bicara sendiri. Kanda ini loh orangnya yang saya ceritakan anaknya Dewi Fatimah dan Syaidina Husain, kata Dewi Nawang Wulan. Kalau ini saya sudah tahu Dinda, ini kan yang akan menjadi penguasa dunia, jawab Joko Tarub. Saya tidak paham dengan pembicaraan kedua orang ini. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan, aku tak paham, selaku. Saya saat itu masih belum paham dengan kayangan, percaya adanya kayangan juga belum percaya, kayangan kayak apa juga belum tahu. Walau dari kecil saya sudah sering ngimpi. Atau tepatnya kesurupan. Sebab mata mendelik dan tidak sadar. Dan ruh saya naik ke langit, melihat semua ya termasuk kayangan, tapi saya orangnya tidak ambil pusing pengalaman-pengalaman seperti itu, dan milih tak memperdulikan. Sampai saat itu, ketika berdialog dengan Jaka Tarub, dalam pikiranku masih ragu, iki Joko Tarub tenan ora, halah. Karena tak ambil pusing dengan pengalaman gaib, maka ketika mengalami hal-hal gaib, saya cenderung santai, dan dablek. Dewi Nawang Wulan berkata ke saya, kamu ini loh, kamu itu akan jadi orang berkedudukan. Walah kedudukan apa tuh? Saya gak pengen punya kedudukan. Saya ingin jadi orang biasa. Jadi hansip saja saya gak mau. Walau dibayar mahal, enakan jadi orang biasa bebas, mau kemana-mana bebas, mau nongkrong di warung kopi juga gak ada yang peduli, mau makan mie di pinggir jalan juga bebas. Wong itu takdir kok, sela Dewi Nawang Wulan. Yang terjadi ya biar terjadi, tapi saya tetap memilih jadi orang biasa, jawab saya. Ibumu itu sering kumpul dengan kami, juga abahmu, jelas Dewi Nawang Wulan. Saya saat itu taunya ya saya anaknya bapak ibu saya di dunia ini, dan ayah saya itu paling jauh perginya ya ke pasar. Saya tak paham dengan yang Anda maksudkan, kata saya kepada Dewi Nawang Wulan.
Nanti saatnya kamu akan tahu, kami itu tidak salah, kamu itu yang di dalam tubuhnya ada pemimpin kayangan menjadi salah satu ruhmu, jelasnya. Wah, makin bingung saya. Gini saja, jika di dalam tubuhku itu ada ruh pemimpin kayangan, apa buktinya? Tanyaku sekenanya saja. Kamu disukai perempuan kan selama ini? Saya menerawang jauh, ya memang ada benarnya. Banyak perempuan yang mengejar-ngejarmu, tambah Dewi Nawang Wulan. Itu tidak cukup sebagai bukti, sanggahku. Coba pikir Nakmas ini kan tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu, dari mana keilmuan itu? Tanya Dewi Nawang Wulan. Sementara Jaka Tarub diam saja. Ya memang selama ini saya tidak pernah belajar keilmuan apa-apa, tapi sejak saya umur 8 tahun saya diajar oleh Nabi Haidiras, dan remaja diajar oleh Syekh Abdul Qadir Jailanira. Tapi saya diajari oleh Nabi Haidir dan Syekh Abdul Qadir Jailani, jawabku. Maksud saya keilmuan kesaktian, kata Dewi Nawang Wulan. Ya saya tidak pernah belajar ilmu kesaktian, jawabku jujur. Nah keilmuan itu dari ruh yang ada di dalam badanmu, jelasnya. Memang saya sejak dari kecil sampai sebesar ini, belum pernah belajar keilmuan ilmu hikmah atau yang lain. Segala macam ilmu di badan saya ada dengan sendirinya, saya juga tak tahu dari mana keilmuan itu berasal. Bagaimana? Tanya Dewi Nawang Wulan. Ya entahlah, apa boleh saya bertanya kepada kalian? Tanyaku. Tanya soal apa? Sela Jaka Tarub yang dari tadi tak bicara. Tanya soal kayangan, jawabku. Silahkan saja.